tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kami boleh selalu melihat kebaikan Tuhan. Engkau yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Sampai kepada saat ini Bapa, kami boleh ada seperti mana kami ada. Itulah sebabnya sebagai ungkapan syukur kami datang di hadapan Tuhan. Kami datang untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan kami boleh datang untuk melakukan sakramen perjamuan kudus. Tuhan, sebelum kami melakukan segala sesuatunya, ampuni kami Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami, supaya kami layak datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hamba-hambamu yang akan ambil bagian dalam pelayanan, BL, singer, musik, hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan hamba-hambamu yang akan melayani perjamuan kudus. Biarlah hikmat Tuhan boleh selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, semua yang terlibat dalam ibadah pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan Yesus yang menguasai hati kami dan pikiran kami. Dan ketika kami menaikkan puji-pujian, ada satu sukacita, kami boleh menyenangkan hati Tuhan melalui pujian kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami menyerahkan dan kami akan memulai ibadah kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Tuhan, ku ada
kemurahan Tuhan tempat ini. Mari kita siapkan hati kita yang di sini maupun yang di rumah untuk kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui firman Tuhan ini dibentangkan penyertaan Tuhan selalu ada, penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun dalam keadaan seperti ini kita masih tetap diberkati oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa dengan jalan Tuhan tak terselami. Jalanmu tak terselami.
sekalipun kami harus berada di tengah-tengah badai Tuhan, tapi kami boleh merasakan kehadiran Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Bapa, betapa kami sangat memerlukan Engkau di dalam perjalanan hidup kami ini Bapa. Kami saat ini mau diisi dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu lah yang akan menuntun hidup kami, perjalanan kami di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah masa yang sukar ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan menerangi setiap jalan kami. Tuhan, mampukanlah kami untuk kami boleh tetap setia, kami boleh tetap bertahan di dalam pengiringan dan pelayanan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh merasakan penyertaan Tuhan begitu sempurna, bahkan kehadiran Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan pribadi kami, lepas pribadi. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami, baik kami yang ada di sini maupun mereka yang ada di rumah mengikuti ibadah GPIS secara online. Kiranya Tuhan tolong hikmat Tuhan menyertai kami semuanya. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hikmat Tuhan, otoritas Allah turun atas kami semuanya, dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus akan memberkati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih, shalom, puji Tuhan ya. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, juga semua yang mengikuti ibadah ini secara online ya. Kalau di sini saya bisa bertatap wajah dengan saudara, tetapi yang di rumah ya kita tidak bisa bertatap wajah, tetapi cukup lambaian tangan saya aja ya saudara ya. Ya, direkam toh. Nah, saudaraku, biarlah pada pagi hari ini kita boleh bersuka cita di dalam Tuhan, apapun itu keadaannya, tetapi kita mau bersuka cita, kita mau bersyukur kepada Tuhan ya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, pemerintah sedang memberlakukan PSBB. Apa itu? Pembatasan sosial berskala besar. Ya, saudara. Yang penting saudara, tidak ada pembatasan berkat Tuhan atas kita. Ya, betul saudara ya, amin. Amin ya. Pemerintah boleh mengadakan PSBB ya, tetapi tidak ada pembatasan berkat Tuhan atas kita. Selalu Tuhan curahkan berkatnya atas kita. Amin. Amin ya. Puji nama Tuhan saudara. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul. Mungkin saudara sudah melihat di FB atau di WA Group ya. Saya beri judul mengenai mengenal Yesus secara pribadi. Nah, apa dan bagaimana itu saudara? Mari kita akan melihatnya itu di dalam kitab Nabi Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Itu perjanjian lama, agak sulit ya saudara. Saudara dapat langsung aja melihat di layar LCD ya. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga ya. Yang akan saya tekankan nanti adalah yang bagian A, tetapi saya baca keseluruhannya ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Baik saudara, saya akan tekankan lagi yang bagian A. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah saudaraku, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan ya, supaya kita mengenal dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Artinya saudara, firman Tuhan mengingatkan supaya kita mengenal Tuhan itu tidak setengah-setengah. Kita mengenal Tuhan tidak separuh-separuh. Kita mengenal Tuhan tidak hanya sekedar atau asal-asalan. Tidak. Tetapi firman Tuhan mengingatkan supaya kita mengenal dengan sungguh-sungguh, dengan serius kita mengenal Tuhan. Ya, saudara, apakah kita tahu siapa pribadi Yesus? Ada apa dalam pribadi Yesus? Nah, itulah melalui ini kita harus mengenal Tuhan.
Kalau tidak kita mengenal dengan sungguh-sungguh, mana kita bisa tahu siapa pribadi Yesus, apa yang ada di dalam pribadi Yesus, kita tidak akan tahu. Ya, baik saudara. Dan sampai sejauh manakah pengenalan kita akan Tuhan Yesus? Sekali lagi, kita bukan hanya asal kenal, sekedar kenal, saudara. Ya, nah ini akan kita dengar, ya, bagaimana siapa Yesus, di dalam pribadi Yesus itu ada apa, gitu saudara ya. Nah, ini yang akan kita dengar, apa yang akan Tuhan perdengarkan lewat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Saudara, kita tidak sekedar tahu siapa Yesus. Mungkin saudara akan berkata, oh saya tahu Yesus. Oh Yesus adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Oh Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Tetapi saudara kekasih, kita harus mengenal Yesus itu adalah secara pribadi. Nah, bagaimana caranya saudara? Bagaimana kita untuk mengenal Yesus secara pribadi? Bagaimana caranya? Yang pertama saudara, harus ada hubungan yang akrab. Ya, harus akrab dulu. Kalau kita sudah akrab, nah baru kita tahu pribadi. Misalnya kita mau tahu pribadi seseorang, kita harus akrab dulu dengan orang itu ya saudara. Baru kita tahu pribadinya. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Ya, yang pertama adalah harus ada hubungan yang akrab, harus ada komunikasi dengan Tuhan. Apa saudara komunikasi kita dengan Tuhan? Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Dalam satu hari, berapa kali kita berkomunikasi? Berapa lama kita berkomunikasi dengan Tuhan? Harus ada saudara. Ya, jadi doa bukan hanya pada waktu makan, bangun tidur, mau tidur malam, saudara. Luangkan waktu, ya, dalam mezbah keluarga, ya saudara, luangkan waktu. Harus ada komunikasi dengan Tuhan. Harus ada persekutuan yang indah, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Nah, barulah kita bisa mengenal Tuhan dengan dekat. Barulah kita bisa mengenal Yesus Tuhan secara pribadi. Ya, harus melalui itu. Ya, mustahil kita bisa mengenal Tuhan dengan dekat kalau kita tidak akrab. Mustahil kita bisa mengenal Tuhan dengan dekat kalau kita tidak ada keharmonisan. Mustahil kita bisa mengenal Tuhan dengan dekat kalau tidak ada komunikasi. Belas kita tidak ada komunikasi, mana bisa kita mengenal Tuhan secara pribadi? Ya, harus ada juga persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, salah satunya ya yang membuat kita dekat dengan Tuhan adalah apa saudara? Melalui sakramen perjamuan kudus yang ada di hadapan saudara. Sakramen perjamuan kudus inilah yang akan mengingatkan kepada kita betapa Yesus sangat mengasihi kita. Saudara, banyak orang Kristen, anak Tuhan, yang mengenal pengenalan akan Tuhannya hanya sebatas, tidak full, tidak penuh. Ya, pengenalan akan Tuhannya hanya ya cuma di permukaan aja, hanya sebatas. Yang penting pokoknya begini saudara ya, saya kenal Tuhan Yesus itu adalah seorang yang ajaib. Saya kenal Tuhan Yesus itu dapat menyembuhkan orang yang sakit. Saya kenal Tuhan Yesus itu dapat membangkitkan orang mati. Saya kenal Tuhan Yesus itu dapat mengadakan mujizat-mujizat. Saudara, itu tidak salah, tetapi itu adalah pemahaman yang kurang tepat. Ya, itu sebabnya, saudara, ada orang Kristen yang berkata, saya mau jadi orang Kristen, saya mau jadi pengikut Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya hidup saya diberkati. Saya mau ikut Tuhan, saya mau jadi orang Kristen supaya hidup saya berbahagia, ya, supaya sakit saya sembuh. Nah
saudara. Mau ikut Tuhan, mau menjadi pengikut Tuhan hanya ada maunya tok, saudara. Hanya memenuhi kebutuhan kita, keinginan kita. Saya mau, pokoknya saya sugih, saya kaya, saya diberkati, saya bahagia, dan lain sebagainya, saudara. Saudara, kita harus tahu dengan yakin dan mengenal sepenuhnya. Mengenal sesungguhnya, kata firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Mengenal sesungguhnya. Bagaimana mengenal yang sesungguhnya, saudara? Kita harus yakin bahwa Yesus Tuhan adalah satu-satunya juru selamat umat manusia. Amin, saudara. Apakah saudara punya alternatif yang lain? Oh, Tuhan itu bukan itu, Tuhan itu seperti ini. Tidak ada. Yang harus kita tahu mengenal Yesus yang secara sesungguh-sungguhnya adalah bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat atas manusia. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia adalah karena Dia mengasihi kita. Apa buktinya? Apa buktinya Dia mengasihi kita? Dia rela mati di kayu salib untuk menebus, untuk mengampuni dosa-dosa kita. Setelah itu bagaimana, saudara? Setelah itu kita telah mengambil satu keputusan, yaitu percaya kepadanya. Kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, ya. Dengan mulut kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, dengan hati kita percaya. Nah, kita mengambil satu keputusan, saya percaya kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, bukti kasih Tuhan datang ke dalam dunia sesuai dengan Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ya, tidak usah kita baca, tentunya semua kita hafal ya, saudara ya. Yohanes 3 ayat yang ke-16 itu satu ayat yang harus kita hafal. Kalau belum hafal, saudara, ya silakan menghafal. Ya, firman Tuhan katakan apa, saudara? Yohanes 3 ayat 16. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, saudara, kita percaya dan Yesuslah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Itu kita harus yakin. Kita harus percaya, jangan apa iya ya, apa benar ya. Kita harus yakin, ya, bahwa kita percaya Yesuslah yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Saudara, dalam firman Tuhan, Yesus itu memproklamirkan dirinya, saudara, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Wah, kalau ini harus kita baca, saudara ya. Coba, karena ini adalah dasar juga. Kita sudah percaya bahwa Yesuslah yang akan membawa saya kepada kehidupan yang kekal. Tetapi apa alasannya, apa buktinya, dan bagaimana apa yang Yesus katakan? Mari kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi saudara, Yesus itu adalah satu-satunya jalan. Ya, Yesus bukan penunjuk jalan, saudara, bukan. Yesus bukan penunjuk jalan. Kalau kamu mau ke surga, itu loh lewat ke sana. Kalau kamu mau ke surga, itu bisa lewat sana. Tuhan Yesus bukan penunjuk jalan, saudara, bukan. Tetapi Yesus adalah satu-satunya jalan yang akan menuntun kita kepada surga yang kekal. Ya, karena firman Tuhan katakan, tanpa Aku, tanpa Yesus, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa. Jadi harus melalui Tuhan Yesus. Harus melalui Tuhan Yesus. Jalannya itu adalah Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, saudara, Tuhan Yesus bukan penunjuk jalan, bukan. Tetapi Yesus adalah satu-satunya jalan.
harus melalui Tuhan Yesus. Barulah kita sampai kepada surga yang kekal. Saudara, pada umumnya agama, saudara ya, itu berkata, ya yang penting kan tujuannya sama. Ya, semua orang pengen masuk surga, ya kan? Mana ada orang, siapa mau masuk neraka? Tidak ada yang mau, saudara. Tidak ada yang mau. Semua kita pengen masuk surga. Dan sebagian orang berkata, ya tidak apa-apa ke surga, tapi jalannya beda-beda. Jalannya sih beda-beda. Kalau kamu lewat sini, kalau kamu lewat situ. Kalau saya katakan sebagai hamba Tuhan, tidak. No, bukan itu. Ya, bukan jalannya yang berbeda-beda. Ada statement juga yang mengatakan ada banyak jalan menuju ke Roma. Betul ya saudara ya? Ada banyak jalan menuju ke Roma. Memang betul saudara? Ke Roma banyak jalan. Saya katakan ya. Tetapi untuk menuju kepada surga hanya ada satu jalan. Apa? Satu jalan, bahasa Inggrisnya apa? Hanya ada satu jalan. Ya. One way. Ya. Yaitu tidak harus melalui Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah pengenalan yang hakiki, yang harus melekat dalam pikiran kita. Harus melekat, saudara. Saya mengenal Yesus secara pribadi, karena Tuhan Yesus Kristuslah yang akan membawa saya kepada surga yang kekal. Karena Yesuslah yang akan memberi saya hidup yang kekal. Yesus membawa kepada surga yang kekal. Yesus memberi hidup yang kekal juga bagi kita. Nah, sekarang selanjutnya saudara, ada apa sih dalam pribadi Yesus? Kalau tadi pengenalan kita yang hakiki, kita harus tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat umat manusia, dan satu-satunya Yesuslah yang akan membawa kita kepada surga yang kekal. Untuk menuju kepada Bapa, untuk menuju kepada surga. Dan selanjutnya ada apa dalam pribadi Yesus? Saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan, semuanya itu dasarnya adalah KASIH. Apa saudara? Kasih. Itu adalah dasarnya. Ada apa dalam pribadi Yesus? Kasih. Ya, firman Tuhan tidak usah kita baca. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16, di situ dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Dalam buah-buah roh juga kasih ditempatkan yang terutama, yang paling depan, yang nomor 1. Itulah sifat ilahi karakter Yesus. Allah adalah kasih. Yang harus kita kenal bahwa dalam pribadi Yesus itu ada kasih. Saudara, Tuhan Yesus mengasihi kita dengan paket-paketnya melalui, nah ini saudara. Jadi Tuhan Yesus mengasihi kita itu ada beberapa paket. Ya, Tuhan Yesus memberikan beberapa paket dalam kehidupan kita adalah bukti karena Yesus mengasihi kita. Apa saudara paket-paketnya itu saudara? Kasihnya adalah kasih karunia-Nya, kasih rahmat-Nya, kasih kuasanya, kasih sayangnya, kasih setianya. Itu kasih itu. Itulah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Sekarang saudara, apa yang Tuhan inginkan supaya kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan? Ini saudara. Ini yang menjadi apa ya saudara? Menjadi tujuan hidup kita. Ini juga yang Tuhan selalu minta kepada kita. Apa yang Tuhan inginkan supaya kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, supaya kita menyenangkan hatinya Tuhan. Apa saudara? Ya, dalam firman Tuhan Yohanes 14 ayat yang ke-15. Tidak usah kita baca, silakan saudara kalau mau catat silakan dicatat.
Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15, di situ dikatakan, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti segala perintahku. Barang siapa, apa artinya barang siapa, saudara? Barang siapa itu adalah setiap orang. Setiap orang yang mengasihi aku, dia harus menurut segala perintahku. Sering saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, setiap kali kita harus pilih-pilih. Waduh, melakukan perintahnya Tuhan semua harus kita lakukan. Wah, gak bisa. Kadang-kadang kita harus buka Alkitab. Wah, kalau yang ini bisa Tuhan. Nah, ini gampang Tuhan, saya bisa melakukannya. Buka-buka lagi. Wah, kalau ini gak bisa Tuhan, susah ini Tuhan, saya gak bisa. Buka lagi. Wah, kalau ini belum waktunya Tuhan, saya untuk melakukan hal ini. Saudara, acap kali kita harus pilih apa yang bisa kita lakukan. Saudaraku, sedangkan firman Tuhan katakan, setiap orang yang mengasihi aku, dia harus menuruti segala perintahnya Tuhan. Jadi kalau kita tidak mau menurut perintahnya Tuhan, berarti kita belum mengasihi Tuhan, saudara. Memang kita manusia belum sempurna, ya, tetapi kita menuju kepada kesempurnaan itu. Kita belajar menuju kepada kesempurnaan itu, dan kita belajar untuk mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara, kasih Allah itu diwujudkan dengan janji-janji Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kasih Allah diwujudkan dengan janji-janji Tuhan kepada kita. Apa janjinya? Sudah kita dengar beberapa minggu yang lalu, ya, secara berseri saya mengatakan di situ diingatkan bahwa sekali-kali, ini adalah janji Tuhan, ya, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan membuang engkau. Minggu yang lalu, dan pada hari ini, pagi hari ini, satu lagi yang saya akan tambahkan. Saudara, dalam Yesaya 49 ayat yang ke-15, di situ dikatakan, sekali-kali aku tidak akan melupakan engkau. Ya, saya baru empat janji, ya, 4 janji yang Tuhan berikan kepada kita. Wujudnya kasih Allah, ya. Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak akan meninggalkan, Tuhan tidak akan membuang kita, Tuhan tidak akan melupakan kita. Bahkan saudara, dikatakan minggu yang lalu saya sudah sampaikan, dijaganya umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, yang waktu itu ayatnya saya keliru tulis sampai ditayangkan, kok gak benar ini ya saudara, saya ralat, yaitu Mazmur 125 ayat yang kedua. Ya, saya setelah biasanya habis firman itu saya dengar lagi khotbahnya. Nah, ini salah, ini di mana ya? Saya cari, berusaha cari, saya akhirnya ketemu. Bukan kalau yang lalu saya katakan Mazmur 105 ayat yang kedua, itu salah saudara. Mazmur 125 ayat yang kedua, di situ dikatakan dijaganya umatnya. Siapa umatnya? Umatnya itu adalah saudara dan saya. Dijaganya umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Pertanyaannya sekarang saudara, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengasihi Tuhan sesuai dengan standarnya Tuhan? Tentunya saudara, jawaban ada pada pribadi kita masing-masing. Ya, sesungguhnya kasih setia Tuhan itu tidak akan beranjak dalam kehidupan kita. Ya, tidak akan beranjak di dalam hidup kita. Sekalipun firman Tuhan katakan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadaku. Itu adalah bukti kasih setia Tuhan kepada kita. Sekarang saudara, bagaimana dengan kasih setia Tuhan untuk saat-saat ini? Mari kita aplikasikan. Katanya firman Tuhan, kasih Tuhan itu tidak akan beranjak. Sekalipun bergoncang-gancing keadaan dunia, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak. Bagaimana dengan kasih Tuhan?
kasih setia Tuhan dengan kondisi yang saat ini. Sesungguhnya saudaraku, sekalipun dunia di dalamnya itu adalah Indonesia, saat ini saudara tengah berjuang dengan epidemi virus corona. Namun saudara, kasih setianya tidak akan beranjak dari setiap orang yang percaya. Amin saudara. Ya, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak. Sekalipun ada virus corona yang begitu menakutkan, mengkhawatirkan, membuat kita cemas, panik dan lain sebagainya. Tetapi saudara berkasih di dalam Tuhan, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak. Sekalipun saudara kondisi ekonomi terimbas dengan virus corona, tetapi kasih setianya tetap memelihara anak-anak Tuhan. Amin saudara. Ya, Mazmur 136, seluruh ayat itu, Mazmur pasal 136, semua ayatnya di situ dikatakan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, mari harus menjadi dasar pemahaman yang hakiki bahwa kita harus mengenal Yesus secara pribadi. Kasihnya, kasih Tuhan itulah yang akan memelihara kita. Kasih Tuhan itulah yang akan melindungi kita. Kasih Tuhan itulah yang akan memberkati kita. Kasih Tuhan itulah yang akan menyertai kita sampai pada langkah kita yang terakhir. Kasih setia Tuhan itulah yang akan menuntun kita sampai kita menutup mata kita yang terakhir. Itulah janji Tuhan. Kasih setianya akan tetap terus mengiringi dalam perjalanan hidup kita. Saudara yang kekasih, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan supaya kita harus memahami apa artinya kita mengenal Yesus secara pribadi, ya, supaya kita boleh merasakan kasih Tuhan itu tetap sampai kepada saat ini. Apapun situasi kondisi yang terjadi, saya selalu mengatakan apapun yang terjadi pada saat-saat ini, semuanya tidak ada yang tidak sepengetahuan Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Kapan ini berakhir virus corona? Tidak ada yang tahu. Biarlah segala sesuatunya itu Tuhan bekerja menurut program waktunya Tuhan, cara Tuhan yang akan menghentikan virus corona. Yang penting adalah sekarang kita mengenal, saya mengenal Yesus secara pribadi, bahwa kasih-Nya akan selalu menyertai kita sampai pada langkah kita yang terakhir. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berhenti berbicara, tetapi Allah akan tetap terus mengingatkan, Roh Kudus akan tetap terus mengingatkan kepada setiap kita. Puji nama Tuhan. Mari kita akan menaikkan satu pujian dan segera kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan. Perjamuan kudus, kita akan menaikkan pujian kasih Yesus indah di dalam hidupku. Hati dan jiwa
Tuhan. Kami bersyukur buat segala anugerah Tuhan. Firman-Mu nyata bagi setiap kami yang Tuhan berikan bagi kami pada saat pagi hari ini. Mengenal pribadi-Mu adalah satu keuntungan bagi kami, suatu sukacita besar dan anugerah besar bagi setiap orang yang percaya kepada kami. Kami percaya Engkau Tuhan Juru Selamat kami satu-satunya, penolong yang ajaib, penasehat yang ajaib, memberikan keselamatan bagi kami. Terima kasih anugerah-Mu yang begitu besar. Melalui doa, melalui persekutuan kami mengenal Engkau. Di dalam firman-Mu juga kami mengenal Engkau. Dimanapun kami berada Tuhan, kami menyaksikan kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Dasarnya kami masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan kami segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan dan terhadap sesama kami. Tuhan kuduskan, sucikan kami dalam pengampunan-Mu, dan kami mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Hamba-Mu yang melayani pagi hari ini Tuhan berkati, sehingga melalui perjamuan kudus ini kami melihat kebesaran Tuhan, persekutuan di dalam tubuh-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami siap masuk di dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohonkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita kembalikan naik balik pujian ini. Kasih Yesus indah di dalam hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Menghiasi hati dan jiwaku. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan memberikan kesempatan yang baik buat kami. Pada saat ini Tuhan, kami boleh masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami yakin dan percaya mujizat Tuhan dinyatakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang
kesulitan, yang menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terpujilah namamu Bapa. Kita mau angkat hosting ini di tangan kanan kita. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apakah saudara yakin bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mengangkat cawan anggur. Kami yakin dan percaya ini adalah darah-Mu yang sanggup membawa kehidupan kami untuk lebih hari lebih dekat kepada Tuhan, membawa kepada hidup kami semakin kami boleh mengenal akan apa pribadi Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuatkanlah kami. Kuatkanlah kami. Terima kasih Bapa. Kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apakah saudara yakin bahwa cawan anggur yang diberkati ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami boleh merasakan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Tuhan Yesus akan memulihkan kami. Bahkan mujizat Tuhan boleh Engkau berikan dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terpujilah namamu. Tuhan berkati kami semuanya yang sudah masuk dalam sakramen perjamuan kudus ini. Terpujilah namamu Bapa di dalam sorga. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Maha besar Allah Bapa kami yang ada di dalam surga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan yang sudah menyelesaikan ibadah kami.
Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh memberkati baik kami yang ada di gereja maupun mereka yang ada di rumah mengikuti ibadah online ini. Tuhan Yesus memberkati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu yang akan membawa kami untuk lebih hari kami lebih dekat kepada Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Yang dalam pemulihan pun juga Tuhan tolong jamah mereka. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau tahu setiap masalah persoalan pergumulan kami. Engkaulah yang menyelesaikan dengan cara Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelumnya Tuhan, kami pun mau berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami yang sampai kepada saat ini ya Tuhan masih ada epidemi virus corona ini Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhanlah nanti yang akan memutuskan mata rantai virus corona ini di dalam nama Tuhan Yesus dengan cara Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat mereka yang berada di garis depan. Para dokter, tim medis, para perawat, kiranya Tuhan tolong berikanlah kekuatan, hikmat Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapak. Kami pun juga mau berdoa bagi pasien-pasien ya Tuhan, baik itu yang ODP, PDP, sekalipun yang sudah terkena positif virus corona. Tuhan Yesus tolong jamah mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami pun juga mau berdoa buat pemimpin bangsa negara kami, Presiden kami Bapak Jokowi dengan jajarannya. Kiranya Tuhan Yesus tolong berikan hikmat marifat yang daripada Tuhan supaya dapat mengambil kebijakan-kebijakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami dalam rumah tangga keluarga kami. Tuhan Yesus memberkati kesehatan kami. Tuhan tutup bungkus kami semuanya dengan kuasa darah Tuhan. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih Engkau pun juga mau memberkati dalam usaha, pekerjaan, bisnis, toko kami. Sekalipun dalam situasi kondisi yang seperti ini Tuhan, tetapi kami boleh melihat kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan. Tuhan tetap memberkati kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami pun juga mau berdoa buat anak-anak kami yang sedang libur sekolah. Kiranya Tuhan tetap menyertai, melindungi mereka semuanya. Tangan-tangan yang sudah berkorban, yang akan berkorban untuk memberikan persembahan buat Tuhan, persembahan apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, Tuhan kiranya kembalikan dengan berkat curah limpah dari sorga sesuai dengan janji Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Baik mereka Tuhan yang ada di rumah, kami akan berpisah Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan turunkan berkat-Mu atas kami. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat, damai, sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus boleh menyertai, melindungi dan memberkati kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur